Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Ramadina, NIM J00241102. Pada video kali ini, saya akan melaporkan laporan praktikum anatomi blok 2.1 yang telah saya susun. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ereksi. Nah, ereksi ini dia diatur oleh saraf parasimpatis. Dan awal mula terjadinya ereksi itu dia diawal mulai oleh adanya rangsangan. Rangsangan ini itu bisa berasal dari visual, audio, ataupun melalui sebuah sentuhan. Kemudian, rangsangan ini nantinya akan dibawa oleh reseptor aferen, yaitu nervus dorsalis penis, menuju ke SSP atau sistem saraf pusat. Nah, dari sistem saraf pusat, impuls akan dibawa ke medula spinalis menuju segmen sakral 2 sampai dengan 4. Kemudian, impuls akan dibawa ke efektor oleh nervus erigentes dan respon yang dihasilkan adalah otot polos corpora cavernosa penis akan relaksasi dan arteri helicinae itu akan berdilatasi. Karena arterinya berdilatasi, maka akan terjadi peningkatan aliran darah sehingga ruang pada kaverna itu akan terisi. Dan bentuknya seperti ini. Jadi tunika albugineanya akan menegang dan vena amisalia yang ada di sini itu akan terhimpit. Kalau misalnya venanya terhimpit, maka aliran baliknya akan terhambat. Karena aliran baliknya terhambat, maka akan terjadi yang namanya kondisi ereksi. Itu. Kemudian, bila klimaks rangsangan seksualnya itu tercapai, akan terjadi ejakulasi, vasokonstriksi arteri, dan penis akan kembali ke posisi semula atau flaccid. Nah, kemudian ini ada sedikit tambahan. Jadi selain dari rangsangan visual, audio, dan lain-lain, itu di glans penis juga terdapat sebuah mekanoreseptor. Yang apabila mekanoreseptor itu terstimulasi, dia akan meningkatkan suplai parasimpatis ke arteriol penis. Tapi sebaliknya, dia itu akan mengurangi suplai simpatis ke arteriol penis. Terus untuk responnya itu sama, nanti arterinya akan dilatasi, terus venanya juga akan terkompres dan eh, menyebabkan kondisi ereksi. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme ejakulasi. Kalau misalnya ereksi tadi kan dia diatur oleh saraf parasimpatis, sedangkan kalau ejakulasi ini oleh saraf simpatis. Gitu. Terus ejakulasi ini dia dibagi menjadi dua proses, ada emisi sama ada ejakulasi. Kalau emisi itu merupakan suatu proses transmisi cairan semen ke uretra. Terus cairan semen ini dia isinya nggak cuma sel sperma aja, tapi ada sekret dari vesicula seminalis, terus sekret dari glandula prostat, sama ada juga sekret dari kelenjar bulbo-uretralis. Nah, kalau misalnya sperma, sekret dari vesicula seminalis, sama sekret dari glandula prostat, itu nantinya dia akan ketemu dan muaranya itu semuanya di uretra pars spongiosa, pars prostatica. Sedangkan kalau yang sekret dari kelenjar bulbo uretralis itu dia akan bermuara ke uretra pars membranosa. Gitu. Terus habis itu lanjut ke proses ejakulasi. Kalau ini itu merupakan proses keluar cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, untuk prosesnya sendiri, nanti reseptor aferen oleh nervus pudendus akan membawa rangsangan ke segmen lumbal 1 sampai 3 efektor. Pada saat emisi, dinding vas deferens akan berkontraksi. Otot-otot kelenjar vesicula seminalis dan bulbo uretralis juga akan berkontraksi, dan sphincter vesica urinaria juga akan berkontraksi. Nah, kontraksi sphincter VU ini dia bertujuan untuk mencegah urin reflux kembali ke uretra. Kemudian proses ejakulasi sendiri menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga yang tadinya itu darahnya nggak bisa mengalir, jadi bisa dialirkan kembali ke venula.
Ditambah juga, adanya kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischio-cavernosus. Nah, kontraksi dari kedua muskulus ini itu bisa menyebabkan adanya dorongan mekanis yang bisa mengeluarkan semen ke uretra. Baik, sekian, pemaparan saya untuk nomor 1. Terima kasih.